Halo, nama saya Perindip Kaur, saya dari kelas LA17 dan hari ini saya bakal jelaskan jawaban saya untuk pertanyaan ketiga di kasus 2, ujian tengah semester Analytical Information System. Nah, di pertanyaan tersebut kita ditanyakan dua pertanyaan, yaitu pertama, kasih penjelasan dan contoh nyata untuk setiap aspek segmentasi, klasifikasi, asosiasi, dan klaster berdasarkan narasi yang diberikan. Dan yang kedua, bagaimana hasil analisis ini dapat membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan strategi pemasaran dan pengembangan bisnis. Yang pertama, segmentation. Nah, apa sih artinya segmentation? Segmentation ini adalah proses membagi pelanggan atau pelaku bisnis ke dalam kelompok berdasarkan fitur tertentu agar strategi pemasaran dapat lebih tepat sasaran. Nah, contoh nyata dari segmentation adalah di mana pelanggan dapat disegmentasikan berdasarkan pertama usia dan teknologi. Karena milenial dan Gen Z biasanya lebih cepat beradaptasi dengan belanja online. Yang kedua, jenis usaha. Karena pelaku UMKM yang sebelumnya offline atau belum melek digital bisa dapat menjadi segmen tersendiri. Yang ketiga, lokasi di mana konsumen di kota besar lebih terbiasa menggunakan e-commerce dibanding konsumen di daerah rural. Nah, apa sih manfaat segmentation buat bisnis? Segmentation ini dapat membantu bisnis untuk menentukan strategi pemasaran, seperti memberikan edukasi digital kepada usaha kecil yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang kedua adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah proses pengelompokan data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau fitur yang dimilikinya. Dalam case ini, konsumen dan pelaku digital dapat dikategorikan berdasarkan kebiasaan, perilaku, atau latar belakang mereka. Misalnya, pelanggan dapat dikategorikan berdasarkan seberapa percaya mereka terhadap platform online atau seberapa sering mereka melakukan transaksi online. Di sisi lain, pelaku usaha dapat dikategorikan berdasarkan seberapa baik mereka menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Nah, apa sih contoh nyata dari klasifikasi? Di sini, pelanggan sama pelaku itu bisa diklasifikasikan sebagai klasifikasi berikut. Yang pertama itu digital native, yaitu orang yang terbiasa dengan transaksi online. Yang kedua itu digital migrant, orang yang baru berpindah ke digital karena kebutuhan selama pandemi. Yang ketiga itu digital resistance, yaitu pelaku atau pelanggan yang masih memilih berinteraksi secara konvensional karena keterbatasan akses atau tidak kebiasaan. Nah, apa sih manfaat klasifikasi ini buat perusahaan? Dengan klasifikasi, perusahaan dapat lebih mudah membuat strategi yang sesuai untuk setiap jenis pelanggan atau mitra bisnis. Terutama bagi pelaku bisnis, klasifikasi ini dapat membantu dalam menentukan jenis layanan, dukungan, dan pendidikan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelas dan pelanggan. Klasifikasi juga bermanfaat untuk mengembangkan fitur atau teknologi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pengguna yang akan meningkatkan loyalitas pengguna dan efisiensi operasional. Yang ketiga, kita masuk ke asosiasi. Dalam data mining, asosiasi mengacu pada hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih faktor atau tindakan. Peningkatan belanja online selama pandemi dapat dikaitkan dengan variabel lain seperti penerapan social distancing fisik atau kemudahan akses internet atau juga peningkatan penggunaan media sosial. Nah, apa sih contoh nyata dari asosiasi? Yang pertama itu, kenaikan 31% belanja online itu bisa diasosiasi dengan kebijakan physical distancing dan pembatasan mobilitas. Yang kedua, meningkatnya penggunaan media sosial bisa diasosiasikan dengan penyebaran informasi produk secara cepat dan luas. Dan yang ketiga, munculnya banyak bisnis online rumahan bisa diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja. Nah, apa sih manfaat asosiasi bagi bisnis? Dengan memahami asosiasi yang ada, pelaku bisnis dapat mengarahkan strategi mereka ke situasi tertentu. Misalnya, bisnis dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pemasaran di saluran media sosial. Jika diketahui bahwa promosi di media sosial memiliki korelasi yang signifikan dengan meningkatkan penjualan selama periode pembatasan sosial. Selain itu, asosiasi juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk keputusan prediksi seperti kapan peningkatannya stok atau kapan waktu terbaik untuk meluncurkan produk baru.
Yang keempat dan terakhir adalah cluster. Cluster ini adalah sebuah teknik di mana data yang serupa dikelompokkan bersama. Berdasarkan case yang dikasih, cluster dapat digunakan untuk mengelompokkan jenis bisnis rintisan berdasarkan hal-hal yang serupa, misalnya tingkat pertumbuhan, permintaan pasar, dan kemudahan adaptasi digital. Clustering sangat membantu dalam menentukan industri mana yang tumbuh pesat dan stabil dan memerlukan inovasi. Ini bisa membantu government dan juga investor untuk bikin keputusan. Next adalah contoh nyata dari cluster. Nah, dengan menggunakan cluster, kita bisa mengelompokkan strata berdasarkan peluang dan tingkat pertumbuhan mereka. Cluster pertama adalah e-commerce, yang cepat berkembang, menjangkau hampir semua lapisan masyarakat dan termasuk kebutuhan harian. Cluster kedua adalah educational technology yang digunakan oleh sekolah, oleh pelatihan kerja, dan kursus skill. Cluster ketiga adalah health technology yang termasuk layanan konsultasi dokter online, pemesanan obat, dan pemeriksaan COVID-19. Cluster keempat adalah online entertainment and food delivery yang menjawab semua kebutuhan hiburan dan konsumsi tanpa keluar rumah. Nah, apa sih manfaat cluster untuk bisnis? Jadi dengan teknik clustering, investor dan pelaku bisnis dapat memilih investasi, pengembangan, dan ekspansi berdasarkan peluang dan tingkat pertumbuhan startup. Misalnya startup pendidikan digital dan kesehatan yang mengalami tren pertumbuhan yang positif dapat menjadi fokus utama untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, clustering bisa membantu pemerintah dan lembaga untuk mendukung UMKM dalam menentukan sektor yang mana yang membutuhkan insentif atau pelatihan khusus untuk terus bertahan dan berkembang di masa penuh tantangan ini. Itu aja buat jawaban saya untuk pertanyaan ketiga dari kasus 2. Terima kasih banyak.